رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, haruslah senantiasa kita arahkan kepada jalan-jalan ketaatan kepada Allah, karena hanya dengan cara inilah kelak kita bisa selamat saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap nikmat-nikmatnya yang pernah Allah titipkan kepada kita. Maka barang siapa yang pandai di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah untuk meningkatkan iman dan takwanya, maka dia kelak di yaumil akhir akan selamat. Namun barang siapa yang gagal, maka kelak di yaumil akhir dia akan menjadi orang yang sengsara. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu menggapai amalan utama. Menggapai amalan utama. Hal yang harus kita ketahui dari karakter amalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mereka beramal itu, selain yang diperhatikan oleh para sahabat adalah dari segi kualitasnya, yaitu keikhlasannya kepada Allah dan sesuai dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula karakter amalan para sahabat itu, mereka senantiasa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, tidak menunda-nunda amalan. Maka ini ya merupakan karakter amalan para sahabat. Namun bukan hanya terbatas pada dua hal ini saja. Para sahabat ketika beramal tidak hanya memperhatikan dari segi kualitasnya saja, bagaimana keikhlasannya, bagaimana sesuai dengan anjuran Nabi, tuntunan Nabi, kemudian bukan sekedar memperhatikan di dalam semangatnya, bersegeranya di dalam beribadah. Namun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka beribadah, beramal, maka mereka senantiasa mencari mana amalan-amalan yang utama yang mereka bisa kerjakan. Ya. Jadi karakter lain amalan para sahabat itu adalah mereka di dalam beribadah itu mereka akan mencari mana amalan-amalan utama yang bisa saya kerjakan. Karena amalan itu, jamaah sekalian, ada amalan yang utama, ada juga amalan yang ada amalan yang standar. Nah, seorang muslim kita dianjurkan untuk mencari, mengerjakan amalan-amalan yang utama. Amalan-amalan yang utama. Karakter para sahabat ini, gambaran karakter para sahabat ini
tentunya bisa kita lihat di dalam berbagai riwayat yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para sahabat. Bukan hanya 1-2 sahabat saja yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan utama, ya. Banyak di antara para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang utama. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang utama? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu adalah salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi amalan yang lain wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bertanya lagi, qultu thumma ay, apalagi amalan yang lain wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu riwayat yang menjelaskan tentang pertanyaan para sahabat kepada Nabi terkait dengan amalan yang utama. Bukan hanya ini saja, bukan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud saja yang bertanya tentang amalan yang utama. Begitu pula Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan juga bahwa Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apa amalan-amalan yang utama itu? Maka Rasulullah menjawab, al-imanu billah. Qala thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala thumma madza? Hajjun mabrurun. Yaitu Rasulullah ditanya apa amalan-amalan yang utama, beliau menjawab yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya apa? Al-jihadu fi sabilillah. Selanjutnya apa? Ya, hajjun mabrur, yaitu adalah ibadah haji yang mabrur. Ini adalah setidaknya jamaah sekalian dua contoh daripada riwayat yang menjelaskan tentang pertanyaan para sahabat kepada Nabi tentang amalan-amalan yang utama. Ini memberikan satu kesimpulan kepada kita semua bahwa para sahabat Nabi saat mereka beramal, sekali lagi kita ingin tegaskan, bukan hanya memperhatikan dari segi kualitasnya, bukan hanya memperhatikan dari segi semangatnya, namun mereka juga memperhatikan mana amalan-amalan yang utama. Karena amalan, ketika kita mengerjakan amalan yang utama, maka tentunya pahala yang kita dapatkan justru ataupun akan lebih besar, akan lebih besar. Oleh karena itu, menariknya adalah ketika dalam satu pertanyaan yang sama yang diajukan oleh para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, apa amalan yang utama? Namun jawaban Rasulullah kepada masing-masing sahabat itu tidak sama, berbeda-beda jamaah sekalian. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah ditanya apa amalan yang utama, beliau menjawab ya iman kepada Allah. Namun di tempat yang lain, di kesempatan yang lain, yaitu adalah as-salatu ala waqtiha. Apa hikmahnya? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Namun para ulama menyimpulkan dari berbagai mengapa jawaban-jawaban Rasulullah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari sini para ulama ingin memberikan standar. Apa standar, apa ukuran sebuah amalan itu menjadi amalan yang utama? Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan 3 standar suatu amalan itu disebut sebagai amalan yang utama. Yang pertama jamaah sekalian, yaitu amalan yang paling berat. Amalan yang paling berat. Jadi semakin berat seorang hamba melakukan sebuah amalan, maka menunjukkan hal tersebut menjadi amalan yang utama.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata kepada Ibunda Aisyah, ajruki ala qadri nasabuki. Pahalamu wahai Aisyah, pahalamu yang engkau dapatkan itu sesuai dengan beban beratnya amalan yang engkau kerjakan. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau kita ingin mencari apa sih amalan yang utama bagi saya, ya bagi saya, maka caranya sangat mudah, yaitu adalah kita cari saja amalan-amalan yang paling berat yang ketika kita mengamalkannya terasa begitu berat. Ya, karena ukuran berat di dalam mengerjakan suatu amalan ini juga antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bisa jadi amalan infak bagi seseorang itu mudah, ringan, namun bagi yang lainnya merupakan hal yang sangat berat sekali. Ya. Bisa jadi amalan berupa qiyamul lail bagi seorang hamba sangat ringan, namun bagi yang lain itu adalah sangat berat. Inilah mengapa jamaah sekalian, hikmah mengapa Nabi SAW itu memberikan jawaban berbeda-beda kepada para sahabatnya saat mereka bertanya tentang amalan yang utama. Karena Rasulullah ingin menyesuaikan sesuai dengan kondisi si penanya. Ya. Maka jamaah sekalian, terkadang ini dalam pembagian amal, ya pembagian amal, sebagaimana perkataan para ulama, ya, kalau tidak salah Imam Malik, beliau pernah suatu ketika pernah dikritik, istilahnya pernah dikritik bahwa Imam Malik ini kerjaannya, ya, aktivitasnya hanya seputar mengajar dan belajar saja, tidak ada yang lain. Kok enggak mengamalkan amalan yang lain? Maka apa jawab Imam Malik bin Anas? Beliau menjawab, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amalan-amalan kepada hambanya, artinya membukakan peluang amalan kepada hamba-hambanya, masing-masing hambanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya secara berbeda-beda. Ya. Ada di antara kita yang hari ini ataupun hari kemarin jatah rezekinya berapa, Pak? Misalnya 1 juta. Ya. Ada juga yang 10 juta. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Masing-masing berbeda-beda. Begitu pula saat Allah memberikan peluang amal kepada kita, dari segi beratnya, dari segi sulitnya, itu berbeda-beda di antara kita kondisinya. Maka jamaah sekalian, kalau Allah berikan peluang amalan kepada kita semua untuk melakukan suatu amalan yang bagi kita ringan, ya maka kerjakanlah. Dan jangan sampai kita meremehkan orang lain ketika ada orang lain yang belum sanggup untuk beramal sebagaimana amal yang kita lakukan. Kamu itu ya 10 juz saja dalam sehari kok nggak bisa, misalnya. Ya, santri ataupun mahasiswanya berkata kepada bapak-bapaknya, Pak, sehari sudah berapa baca Al-Qurannya? Saya baru 1 juz, Mas. Gitu aja, sehari aja baru 1 juz, ini saya 10 juz. Nah, ini apa? Jangan kita merasa dengan hal itu merasa bangga, kemudian meremehkan orang lain, ya. Karena apa? Peluang amalan, ya, peluang amalan yang Allah berikan kepada kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam kita mencari amalan yang utama, yaitu adalah amalan yang terberat, maka ketika kita ingin mencari amalan yang utama, tinggal mudah. Kalau para sahabat mereka mau mencari apa sih amalan yang utama bagi saya, mereka mudah langsung bertanya kepada Rasulullah, ya. Namun bagi kita, ya, kita yang ada di sini yang hidup sekarang,
tidak bisa langsung bertanya kepada Rasulullah, namun caranya mudah, yaitu adalah tinggal kita lihat dalam kondisi kita, dalam kapasitas kita, mana yang amalan yang kalau kita kerjakan rasanya sangat berat sekali. Ya, kira-kira apa jamaah sekalian? Ya, amalan yang kalau kita kerjakan sekarang sangat berat sekali. Kalau mahasiswa apa? Enggak ada, Ustaz. Oh, Masya Allah kalau enggak ada itu ya. Ya. Qiyamul Lail misalnya. Ini kalau mahasiswa itu, kalau yang namanya bangun itu kalau enggak di apa namanya, enggak dioper-oper sekali dua kali belum bangun gitu ya. Atau yang lainnya. Bapak-bapak apa? Misalnya amalan yang paling terberat. Ya, pasti ada. Masing-masing di antara kita pasti ada. Ketika ingin melakukan suatu amalan terasa berat sekali. Maka semakin berat kita merasakan suatu amalan, maka pahalanya ataupun kualitasnya menunjukkan amalan tersebut semakin utama untuk kita lakukan. Ya, dan semakin utama suatu amalan yang kita kerjakan, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Baik, jadi jamaah sekalian, Rasulullah itu ya, tadi kembali lagi, Rasulullah itu ketika menjawab pertanyaan para sahabatnya, maka Rasulullah membeda-bedakan sesuai dengan kondisi sahabat tersebut. Ya, misalnya Rasulullah menyebutkan tentang birrul walidain ataupun tentang as-salatu ala waqtiha. Ini bisa jadi karena apa? Ya, karena penanya itu kondisinya adalah misalnya sholatnya sering masbuk. Nah, maka kalau ada mahasiswa yang sholatnya sering masbuk, nah itu adalah amalan utama bagi dirinya untuk sholat tepat pada waktunya, gitu ya. Ataupun yang lainnya misalnya apa? Mungkin di antara kita bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang sedang Allah berikan amanah untuk mengurusi orang tuanya yang sudah sepuh, ya, yang sudah sepuh. Makan harus disuapin, ya, kemudian mandi harus dimandikan dan lain sebagainya. Berat nggak ini bapak ibu sekalian? Berat sekali, ya, berat sekali. Maka ketika seorang hamba diberikan peluang amalan itu untuk mengurus orang tua contohnya, maka nggak perlu dia mencari amalan yang lainnya. Peluang amalan di depannya sudah ada, yaitu adalah berupa mengurus orang tua. Maka jangan sampai dia sia-siakan amalan tersebut, ya, meremehkan ataupun menganggap bahwasannya amalan tersebut hanya menyita waktunya dan lain sebagainya. Ya, dia ingin mencari amalan yang lainnya di luar, padahal di dalam rumahnya sudah terpampang amalan besar yang siap untuk diamalkan. Ya, begitu pula yang lainnya, bisa jadi ada seorang sahabat yang beliau sudah sepuh, ya. Beliau sudah sepuh dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak sekali, ya. Kalau orang tua itu diberikan penjelasan amalan ini A, B, C, D dan sebagainya, tambah puyeng dia, Bapak Ibu sekalian, tambah bingung mana yang mau dikerjakan. Maka sahabat tersebut yang sudah sepuh tersebut bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah ingin menyesuaikan dengan kondisinya. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, ya. Maka nasihat Rasulullah, peluang amalan yang diberikan Rasulullah kepada sahabat tersebut adalah jangan sampai lisanmu itu, ya, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalan yang utama bagi sahabat yang sudah sepuh tersebut, dia sudah nggak bisa sholat dalam waktu yang lama, tidak bisa amalan ini, amalan itu, maka amalan yang utama bagi dirinya adalah zikir kepada Allah. Ya udah, itu kerjakan. Ya. Ada pula sahabat yang lainnya misalnya bertanya kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah. Ini maknanya adalah meminta
diberitahukan amalan yang utama untuk dia kerjakan. Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak menjelaskan tentang amalan sholat dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menjawab tentang apa? Ya, qala ausini, maka Rasulullah menjawab la taghdab, ya, la taghdab. Kemudian bertanya lagi, apa wahai Rasulullah, amalan apa yang lainnya wahai Rasulullah? Sahabat tersebut mengharap ada amalan yang lainnya, misalnya qiraatul Quran ataupun lain sebagainya. Namun apa jawab Rasulullah? Ya, la taghdab. Yang kedua la taghdab lagi, jangan marah. Yang ketiga juga seperti itu. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa bisa jadi, ya, bisa jadi sahabat tersebut apa? Tidak sangat sulit untuk mengontrol emosinya, suka marah-marah misalnya, ya, suka marah-marah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menunjukkan akan amalan ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini standar amalan utama yang pertama, yaitu amalan yang paling berat. Dan masing-masing kita untuk ukuran berat tidaknya suatu amal berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, adapun ukuran ataupun kriteria yang kedua dari amalan yang utama itu adalah amal yang sesuai dengan waktunya. Amal yang sesuai dengan waktunya. Artinya dalam hitungan 1 tahun ataupun 1 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang-peluang, ya, memberikan waktu-waktu yang utama di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menganjurkan untuk seorang hamba melakukan suatu amalan pada satu waktu. Ya, jadi kalau ada amalan yang dianjurkan kita untuk melakukannya pada satu waktu, maka amalan tersebut menunjukkan amalan yang utama. Contohnya adalah bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita semua satu waktu, 1 bulan, ya, 1 bulan penuh untuk, ya, di mana Allah lipat gandakan amalan-amalan. Allah bukakan pintu surga, tutup pintu neraka, dan Allah banyak sekali berikan peluang-peluang amalan. Maka ini adalah satu waktu yang Allah berikan kepada kita, dan di sana juga Allah kabarkan ketika kita mengerjakan amalan ini maka pahalanya lebih besar. Maka ini adalah amal yang sesuai dengan waktunya. Maka pada bulan Ramadan, amalan utama yang kita kerjakan apa? Siyamur Ramadan. Begitu pula, ya, qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran, dan begitu pula as-sadaqah. Ini adalah amalan-amalan yang utama yang sesuai dengan waktunya, itu adalah bulan Ramadan. Ya, sehingga puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan berbeda dengan puasa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan berbeda dengan, ya, bacaan Al-Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan, dan amalan-amalan seterusnya. Ya. Baik, dan begitu pula misalnya waktu-waktu yang lainnya pada bulan Dzulhijjah misalnya, ataupun di waktu Idul Adha. Maka amalan apa yang utama pada waktu itu? Yaitu menyembelih hewan dalam rangka udhiyah. Ya. Sehingga ketika kita menyembelih hewan kurban pada hari itu, nilainya, pahalanya berbeda di sisi Allah ketika kita menyembelihnya di luar hari-hari tersebut. Ya. Dan begitu pula pada waktu-waktu yang lainnya, hari Arafah dan lain sebagainya. Ini waktu-waktu yang Allah khususkan untuk suatu amalan yang ketika kita mengamalkannya, maka amalan tersebut menjadi utama. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa mencari waktu-waktu yang memiliki keutamaan ketika kita mengerjakan suatu amalan. Maka jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu yang utama ini, terutama pada bulan Ramadan ini. Ya, barang siapa, ya, bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah. Ya, maka sangat disayangkan sekali ketika kita
di dalam bulan Ramadan ini tidak berupaya untuk memperbanyak istighfar kita, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula misalnya mahasiswa sekalian, saat waktunya, ya ini waktu juga termasuk waktu usia muda, apa amalan yang utama bagi kita? Ya, yang utama bagi kita adalah belajar, ya, belajar. Karena kalau sudah menikah dan lain sebagainya, maka sulit lagi untuk belajar. Maka gunakan kesempatan waktu ini, kesempatan ini, usia muda ini untuk memaksimalkan amalan yang utama bagi kita di waktu usia muda kita, yaitu adalah tadi thalabul ilmi. Dan begitu pula kita yang lainnya. Ya. Misalnya waktu Lailatul Qadar. Ya, ini adalah satu malam yang Allah muliakan, ya, yang Allah muliakan di antara malam-malam yang lainnya. Amalan ibadah yang kita lakukan pada saat Lailatul Qadar tentunya berbeda dengan amalan yang kita lakukan di selain malam, ya, di selain Lailatul Qadar. Karena Allah menyebutkan, ya, khairum min alfi syahr. Ya, amalan yang kita lakukan pada Lailatul Qadar itu pahalanya melebihi, ya, melebihi dari 1000 bulan. Jadi bukan makna daripada khairum min alfi syahr itu bukan amalan kita sama dengan 1000 bulan, tidak. Ya, misalnya kita pada Lailatul Qadar itu membaca Al-Quran sama dengan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan, tidak. Lebih khairun itu artinya lebih baik, lebih banyak, bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada 1000 bulan. Itu makna daripada khairum min alfi syahr. Ya, pahalanya Allah lipat gandakan. Karena apa? Kita melakukan satu amalan, misalnya qiraatul Quran, ya, ataupun meminta ampunan kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ini adalah amalan-amalan yang ketika kita kerjakan pada waktu yang tepat, maka amalan tersebut menjadi amalan yang utama. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini standar ataupun ukuran amalan utama yang kedua, yaitu amalan sesuai dengan waktunya. Kemudian ukuran yang ketiga dari amalan yang utama itu adalah amalan yang manfaatnya luas. Ya, amalan yang manfaatnya luas. Maka semakin luas manfaat suatu amalan, maka pahalanya dan derajatnya, ya, tingkatannya itu semakin utama. Ya. Karena apa, jamaah sekalian? Amalan itu kalau dilihat dari segi manfaatnya terbagi menjadi dua. Amalan yang manfaatnya hanya didapatkan oleh orang yang mengerjakan saja, seperti sholat, siam, ya, kemudian qiraatul Quran dan lain sebagainya. Itu adalah amalan-amalan yang manfaatnya, yang pahalanya, manfaat pahalanya hanya kita dapatkan sendiri saja. Namun di sana terdapat amalan-amalan yang manfaatnya itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang mengerjakan saja, namun, ya, manfaatnya bisa didapatkan oleh orang banyak. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi, ketika kita mencari ilmu, pahalanya selain kita dapatkan, maka manfaatnya juga akan didapatkan oleh orang lain. Ketika kita sudah belajar ilmu, memiliki ilmu, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Begitu pula misalnya, ya, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang sering kita dengar, ya, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin, maka yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Yaitu adalah wakaf. Ya, kita wakaf bangunan masjid, wakaf sumur, wakaf apapun itu, maka
manfaat daripada wakaf ini, sedekah jariyah ini bukan hanya kembali kepada kita, bukan hanya dirasakan oleh diri kita, namun dirasakan juga oleh orang lain. Ya, misalnya kita berwakaf bangunan masjid, maka orang sholat mendapatkan manfaatnya dan lain sebagainya. Kita membuat sumur, orang lain mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan manfaatnya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, jadi semakin luas suatu amalan, ya, manfaat suatu amalan, maka semakin utama amalan tersebut. Ya, maka dalam hal ini kita harus tadi memilih. Kalau kita ditanya mana amalan yang utama, sholat sunnah 2 rakaat dengan memberi makan orang yang sedang dalam keadaan lapar. Ya. Mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Karena apa? Kalau sholat itu manfaatnya hanya kembali kepada diri kita. Namun ketika kita memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, maka manfaatnya kita dapatkan dan orang tersebut juga mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi carilah amalan-amalan yang memiliki sisi manfaat yang sangat luas. Ya, maka dan oleh karena itu Nabi SAW banyak sekali menginformasikan kepada kita semua amalan-amalan yang manfaatnya itu sangat luas, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, sedekah jariyah, kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah amalan yang mulia. Ya. Ketika kita belajar, kemudian setelah itu kita mengajarkan kepada orang lain, ya, kemudian orang lain tersebut mengajarkan lagi kepada orang seterusnya, ini manfaatnya akan terus kita dapatkan. Betapa banyak jamaah sekalian, kalau kita mau lihat dari segi dari hasil daripada ilmu yang bermanfaat itu yang didapatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, mulai dari para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, kemudian ulama-ulama setelahnya, hingga misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Ketika kita sholat itu ilmunya dari mana? Dari mereka, ya, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan At-Tirmidzi, Nasai dan seterusnya, sehingga kita bisa sholat dengan benar. Sehingga ketika kita sholat berdasarkan ilmu dari mereka, jerih payah mereka di dalam menuntut ilmu, mengumpulkan hadis, maka kita mendapatkan pahala dan mereka pun mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan. Makanya jangan diremehkan, ya, dalam proses thalabul ilmi ini, ya. Dan jangan juga kita bermalas-malasan. Yang penting saya di sini, yang penting saya ini, jangan. Begitu pula misalnya ketika jamaah sekalian kita berwakaf, misalnya Al-Islam sedang mengadakan penggalangan wakaf apa? Ada ustadznya enggak di sini? Penggalangan apa Ustaz? Alat media. Nah, ketika jamaah sekalian menginfakkan sebagian hartanya untuk pengadaan alat media dakwah, maka setiap hasil yang dihasilkan dari alat media tersebut, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Ini adalah yang disebut dengan wakaf, ya, dengan wakaf, ya. Dan inilah adalah cara cerdas, ya, cara cerdas di dalam kita beramal. Ada salah seorang, saya lupa namanya, beliau beliau adalah motivator biasa, hanya seputar terkait dengan masalah dunia. Beliau memberikan satu perkataan, ya, biarkan uang itu bekerja untuk kita, jangan sampai kita bekerja untuk uang. Ya, dalam masalah dunia ini ada salah seorang pembisnis dan motivator mengatakan, biarkan uang itu bekerja untuk kita, jangan sampai kita bekerja untuk uang. Maknanya bagaimana ini? Ya. Maknanya adalah jangan biarkan, kalau kita ingin sukses dalam masalah ekonomi kita, dunia kita, bisnis kita, usaha kita, maka jangan sampai kita itu fokus kita itu adalah setiap hari misalnya
setiap hari kita bekerja, kemudian apa yang kita hasilkan dari hari itu, kemudian kita makan, kerja lagi hanya untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari kita. Artinya kita bekerja untuk uang, gitu ya. Bekerja mati-matian hanya untuk mendapatkan tadi uang. Tapi kalau kita seorang ingin sukses dalam dunianya, biarlah uang itu bekerja untuk kita. Caranya bagaimana? Ya, punya investasi misalnya, punya aset misalnya, sehingga ketika dia sudah tidak bisa aktif lagi bekerja, ya, maka dia bisa tetap mendapatkan, ya, penghasilan ataupun istilahnya passive income, gitu ya, passive income. Dia tidak bekerja, tapi orang lain, karyawannya dan sebagainya bisa memberikan pemasukan untuk dirinya. Ya, misalnya jadi bos kebab misalnya. Nah, ini passive income, gitu ya. Punya beberapa outlet misalnya. Ini passive income ataupun yang lainnya, ya. Nanti bisa diiklankan juga antara jamaah, gitu ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi seorang hamba itu dituntut untuk cerdas di dalam beramal. Kalau hal ini, kaidah ini mau kita bawa ke dalam masalah ibadah kita, maka bisa kita cari tadi caranya bagaimana. Kita cari amalan-amalan yang manfaatnya itu luas, ya, yang manfaatnya itu luas. Kemudian ketika kita sudah meninggal misalnya, kita bisa tetap mendapatkan manfaatnya. Ini adalah cara beramal yang cerdas. Maka Nabi memuji orang yang cerdas di dalam beramal. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya, mengevaluasi dirinya, dan beramal untuk setelah kematiannya. Nah, ini cara beramal yang cerdas, ya. Kalau misalnya saya cuma mau gini-gini saja, ditawarkan peluang untuk belajar, untuk untuk berwakaf dan sebagainya, tidak mau, saya maunya sholat saja, saya maunya puasa saja, ataupun yang lain sebagainya, sehingga tidak mau menyasar pada amalan-amalan yang memiliki manfaat yang luas, maka dia ketinggalan amalan yang utama. Seperti itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah beberapa, ya, ataupun 3 standar ataupun ukuran suatu amalan itu disebut sebagai amalan yang utama. Maka semoga dengan kita memahami ketiga standar ataupun ukuran yang amalan yang utama ini, maka kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kita bisa mencari dari diri kita apa amalan yang paling berat untuk kita kerjakan, maka kita kerjakan semaksimal kita, ya. Jangan sampai ini amalan berat, tinggalkan. Tidak. Justru kalau kita merasakan suatu amalan itu berat, jangan kita tinggalkan, justru kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Ya, amalan tersebut terdapat pahala yang besar bagi diri kita. Begitu pula kita juga bisa mencari, jangan sampai terlewatkan, menyia-nyiakan waktu-waktu yang utama untuk kita mengerjakan amalan yang utama yang ada pada waktu tersebut, ya. Misalnya bulan Ramadan ini ataupun Lailatul Qadar dan sebagainya. Baik, kemudian begitu pula kita hendaknya bisa mencari peluang-peluang amalan yang manfaatnya sangat luas, bisa didapatkan oleh orang lain. Misalnya memberikan iftar dan lain sebagainya, ini manfaatnya luas. Kita dapat pahalanya, orang lain juga dapat pahalanya, dan pahala orang tersebut, pahala orang yang kita berikan iftar, kita juga mendapatkannya. Ini adalah amalan yang manfaatnya luas. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada tanya jawab, maka kami persilahkan.
Cukup jamaah sekalian? Iya. Kalau nggak ada yang nanya, itu tandanya sudah paham semua dan siap untuk mengamalkan. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.